mekanisme pembusukan utama seperti oksidasi, pertumbuhan bakteri, dan pertumbuhan jamur. Namun semua ini dapat ditekan atau dikurangi dengan mengemas makanan dalam atmosfer yang dimodifikasi dengan tepat. Dalam video ini, kita akan belajar tentang metode pengemasan makanan modern yang disebut Modified Atmosphere Packaging atau disingkat dengan MAP. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan dari metode ini, dan kemudian kita akan membahas persyaratannya. Yang terakhir, kita akan membahas beberapa contoh tentang MAP. Jadi, untuk mengetahui apa sebenarnya MAP itu, mari kita mulai dengan konsep dasarnya. Sederhananya, dalam metode modifikasi atmosfer ini, kita menghilangkan udara dalam kemasannya dan kemudian menggantinya dengan gas yang aman untuk makanan dan kesehatan konsumen, untuk mengontrol aksi biokimia, enzimatik, dan mikroba tanpa perlakuan suhu atau bahan kimia. Dalam kebanyakan kasus, MAP ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi oksigen dalam kemasan dan menggantinya dengan campuran karbon dioksida dan nitrogen. Dalam beberapa kasus-kasus khusus seperti pengemasan daging merah dan produk segar, yang terjadi justru sebaliknya. Kita tidak menghilangkan oksigen, melainkan meningkatkan konsentrasinya untuk mencegah pertumbuhan bakteri anaerobik. Oleh karena itu, MAP biasanya membutuhkan campuran setidaknya 2 gas dengan proporsi optimal yang bervariasi dari satu produk ke produk lainnya. Jadi, apa saja sih gas yang digunakan untuk MAP? Yang pertama yaitu oksigen atau O2 yang seperti kita ketahui. Gen atau O2 yang seperti kita ketahui sangat reaktif, dan sebagian besar bakteri pembusuk yang umum seperti jamur membutuhkan oksigen untuk hidup dan tumbuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan umur simpan sebagian besar makanan, atmosfer kemasan harus mengandung konsentrasi oksigen yang rendah. Yang berikutnya yaitu karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida, meskipun bukan bakterisida atau fungisida, karbon dioksida memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik. Akhir yaitu nitrogen atau N2. Nitrogen merupakan gas yang relatif tidak reaktif, tanpa bau, rasa, atau aroma. Menggunakan karbon dioksida saja dapat menyebabkan penurunan volume karena karbon dioksida masuk ke dalam larutan. Jadi untuk beberapa produk makanan, karbon dioksida membutuhkan gas kedua untuk menyeimbangkan penurunan volume ini. Dan gasnya ini adalah nitrogen. Kelarutan nitrogen yang rendah dalam makanan dapat digunakan untuk mencegah kerusakan kemasan dengan memasukkan cukup banyak ke dalam campuran gas. Beberapa contoh campuran gas untuk beberapa produk makanan yang tergantung pada jenis produk makanannya dan penyebab spesifik dari pembusukan atau penurunan kualitasnya. Misalnya campuran gas untuk daging merah mentah, yaitu pertumbuhan mikroba dan oksidasi pigmen mioglobin merah yang berubah menjadi metmioglobin, kemudian teroksidasi menjadi warna coklat, sehingga konsentrasi oksigen yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan warna merah yang diinginkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan campuran gas yang tepat, umur simpan praktis daging yang dikemas dapat diperpanjang dari sampai 4 hari menjadi 5-8 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Selain itu, karbon dioksida memiliki efek pengambatan yang kuat pada pertumbuhan bakteri, diantaranya Pseudomonas, yang menjadi masalah besar bagi daging segar. Contoh lainnya pada makanan kering dan makanan ringan seperti kacang tanah, keripik, dan susu bayi. Campuran gas untuk makanan kering karena makanan-makanan ini mengandung lemak tak jenuh yang membuat makanan ini sensitif terhadap oksidasi.
dan tengi ketika ada oksigen di sekitarnya. Jadi jumlah oksigennya harus dikurangi hingga di bawah 1,5%. Dan sisa udara pada kemasan harus diganti dengan nitrogen. Dalam kemasan beberapa jenis makanan lain seperti keju, campuran gas untuk keju berbeda. Produk keju, karbon dioksida digunakan paling utama. Tingkat karbon dioksida dalam kemasan keju keras mencapai 100%, dan untuk keju lunak kadarnya biasanya dibatasi hingga 20-40%. Alasannya adalah untuk mencegah kerusakan pada kemasan agar tidak runtuh di bawah tekanan atmosfer. Karena karbon dioksida larut ke dalam kandungan air. Dengan makanan siap saji dan makanan yang disajikan, pelanggan mengharapkan kesehatan dan kualitas yang tinggi. Campuran gas untuk makanan catering dengan umur simpan yang panjang tanpa bahan tambahan kimia atau sedikit bahan kimia. Untuk memenuhi permintaan ini, kontrol atmosfer yang dikombinasikan dengan suhu yang tepat merupakan solusi yang terbaik. Tingkat oksigen yang rendah dengan tingkat karbon dioksida yang tinggi akan meningkatkan daya simpan produk tersebut. Ada banyak makanan lainnya yang membutuhkan campuran gas MAP yang spesifik. Hasil bumi segar merupakan salah satu jenis yang terpenting. Hasil bumi segar ada 6 karakteristik utama dari MAP. Yang pertama yaitu tahan terhadap tusukan. Yang kedua yaitu keandalan penyegelan. Yang ketiga sifat antifouling. Yang keempat kedap karbon dioksida. Yang kelima kedap oksigen. Dan yang terakhir yaitu tingkat transpirasi air yang rendah. Secara keseluruhan ada banyak manfaat dalam menggunakan MAP, seperti meningkatkan masa simpan, sedikit atau tidak perlu menggunakan bahan kimia, tampilan yang jelas, dan pengurangan biaya produksi dan penyimpanan.